Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini. Amin.
Karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersuka cita karena kami ada di rumah Tuhan. Dan kami mau menaikkan setiap pujian pengagungan kami untuk Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh sekarang lihat kiri dan kanannya. Katakan tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang menetapkan langkah kita dan memegang tangan kita. Allah yang selalu ada buat setiap kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu. Mari lebih lagi kita nyatakan kepada Tuhan ya. Say. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, sungguh hatiku tetap tenang teduh. Boleh sambil angkat tangan kita katakan. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkah
kedua tangan kita dan katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Bersama-sama katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Katakan, di rumah Bapa surga yang bakar. Surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, amin. Setiap orang yang dipilih Tuhan sorakan yeah. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau nyatakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat ada bersama kita, beserta kita. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, sebab Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Kami bertepuk tangan untuk-Mu Tuhan. Mari jemaat GBI PRJ, sekali lagi kita mau nyatakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan.
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penuaian terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bapak, Indonesia ada di hatimu. Kami mau perkatakan, damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Di bulan kemerdekaan ini Tuhan, kami percaya apa yang menjadi tema bangsa kami Indonesia akan tergenapi. Indonesia bersatu, berdaulat, rakyatnya sejahtera, Indonesia maju. Bapak, Engkau memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Kami percaya Tuhan Engkau yang menuntun dan mengintervensi para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, agar apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat, semua untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan yang memberkati kesehatannya, kekuatan. Tuhan yang memberi pembelaan bagi hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati pengembalaannya, pelayanannya, diurapi Tuhan, disertai dengan tanda-tanda heran Tuhan. Dan keluarga besar hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga percaya akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia. Di tempat ini di CK7 sampai ke bangsa-bangsa. Anak-anak muda yang berani hidup kudus, takut akan Tuhan, yang hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa buat anak-anak muda yang masih terikat, terbelenggu oleh dosa. Kami berkatakan demi nama Tuhan Yesus, saat ini mereka terlepas, dibebaskan. Mereka dimerdekakan dari belenggu dosa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda ini. Biarlah Engkau boleh pakai mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya mendengar satu lagu yang sebentar juga kita akan naikkan, Tuhan mengingatkan saya akan hubungan seorang anak kecil dengan orang tuanya. Seorang anak kecil yang lugu dan tidak tahu masalah yang terjadi di sekitarnya. Seorang anak kecil yang tidak tahu bahkan kemana mereka harus melangkah. Hanya satu yang mereka tahu, bahwa ketika mereka ada dalam dekapan orang tuanya, bahwa ketika mereka ada dalam pegangan erat orang tuanya, mereka ada dalam tempat yang paling aman. Hari ini setiap kita diingatkan, kalau seharusnya demikianlah hubungan setiap kita dengan Bapa di surga. Walaupun terkadang kondisi terasa sulit, walaupun terkadang kita tidak tahu kemana harus melangkah selanjutnya, tapi ketika kita tahu ada Bapa bersama kita, kita ada dalam tempat yang paling aman. Ada amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang. Kami mau datang untuk menyembah-Mu, mencari pertolongan dan mencari tuntunan Tuhan Yesus.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Dan kami mau terus berharap kepadamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkaulah Tuhan alasan kami hidup. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena cinta-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap langkah kami Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri. Pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari dengan iman serukan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Iman nyatakan lebih lagi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kau satu-satunya alasan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lebih lagi. Yesus pegang. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Bapa. Kami butuh tuntunan Engkau setiap jalan kami Tuhan Yesus. Dan ini pernyataan iman setiap kami Yesus. Biar Kau yang bertahta Tuhan.
pernah habis kasih setia-Mu ya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Bapa kita yang luar biasa. Katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau yang ku perlu. Amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh nyatakan. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Dari hati kami yang mengasihi-Mu, kami katakan ya Tuhan, dalam hidupku. Ini setiap kami di hadapan-Mu, dengan jujur kami mau katakan, Engkau yang ku perlu, lebih dari yes, Lord, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, tak
Hai, Shalom, Jemaat GBI PRJ CK7 yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat semua? Luar biasa. Yo, saya mau ngomong begini ya. Tahun penuaian selalu kita on fire. Oh, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ya, saya mau tanya begini nih. Kira-kira ya Bapak Ibu, kalau ada orang yang pinter, jenius, lalu dia kuliah di tempat yang terbaik dari dunia ini, dan ketika dia lulus, lalu perusahaan-perusahaan bonafit yang ada di dunia ini memanggil dia, itu disebut panggilan apa? Ya, itu disebut panggilan kerja, gitu ya. Lalu kalau kita seorang profesional, entah itu bergerak di bidang hukum sebagai lawyer yang profesional, entah bergerak di bidang medis sebagai seorang dokter yang profesional, kita banyak memecahkan kasus-kasus penting, kasus-kasus medis, kasus-kasus hukum yang penting, dan akhirnya negara membutuhkan Anda lalu memanggil, maka itu disebut sebagai panggilan profesional atau panggilan dinas. Nah sekarang, kalau kita adalah orang yang ditebus, di dalam kita dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, lalu Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Itu disebut panggilan apa? Itu disebut panggilan mesbah. Amin Bapak Ibu. Panggilan apa? Mesbah. Nah, kenapa saya mau bicara tentang ini? Karena beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 2 bulanan yang lalu, saat saya lagi berdoa, Tuhan kasih saya satu kata, yaitu mesbah. Beberapa waktu kemudian saya ketemu dengan teman saya, dan dia juga ngomong, bahkan dia dapat dari Tuhan ketika dia berdoa, dia dapat 3 kata. Ada kata perang, waspada, dan muncul lagi satu kata itu, mesbah. Dari kata mesbah ini, akhirnya Tuhan kasih saya tentang 3 firman. Dan inilah yang ingin saya sampaikan, salah satunya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, sebelum jauh saya bahas, kita mau tahu mesbah. Apa itu mesbah? Gitu ya. Mesbah yang pertama-tama itu adalah satu tempat pertemuan dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang merapat ke mesbah itu pasti dia melakukan pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, mesbah adalah tempat untuk meletakkan korban. Ya, satu tempat pertemuan, yang kedua tempat meletakkan korban. Dan siapapun boleh merapat atau boleh mendekat ke mesbahnya Tuhan. Siapapun boleh merapat dan mendekat. Nah, dari mesbah inilah yang tadi saya bilang saya dapat tentang 3 firman. Kita mau belajar dari 3 tokoh yang hari itu saya dapat dari Tuhan. Yang pertama, Raja Yosafat. Raja Yosafat, yang kedua adalah Raja Daud, dan yang terakhir Ratu Esther. 2 raja, 1 ratu. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang mendengar panggilan mesbah dan merapat ke mesbah. Nah, lalu saya mau tanya nih ya Bapak Ibu, apakah orang-orang yang merapat ke mesbah adalah orang-orang yang mengalami situasi-situasi tertentu? Rata-rata iya. Kayak contoh ya, ketika Raja Yosafat merapat ke mesbah, itu terjadi saat dia mendengar bahwa Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan Meyonim, dalam waktu yang bersamaan, 3 bangsa ini bersatu melawan dia. Dalam ketakutannya, akhirnya membawa Yosafat untuk mendekat kepada mesbah, merapat kepada mesbah. Lalu yang kedua, Raja Daud.
Raja Daud saat dia sedang berjalan menuju satu pertempuran, dan akhirnya dia nggak jadi bertempur di sana. Lalu dia balik pulang menuju satu kampung di daerah Filistin. Disitulah dia melihat kampung tempat dia tinggal, yaitu Ziklag, terbakar habis. Dan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke kota Ziklag itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Lalu istri mereka, anak-anak mereka, itu semuanya telah ditawan oleh pasukan Amalek. Nah, lalu bagaimana dengan Ratu Ester? Ratu Ester, peristiwa apa yang membawa dia merapat ke mezbah? Yaitu ketika terjadilah satu peristiwa, raja mengeluarkan satu dekret bahwa seluruh bangsa Yahudi yang tinggal di benteng Susan di bawah penguasaan Raja Persia saat itu, ya, mereka, Raja Ahasiweros, mereka ini diizinkan pada tanggal 13 bulan Adar untuk dihabiskan, untuk dibunuh dan dibantai, serta seluruh hartanya dijarah, baik itu orang tua, anak-anak, baik itu orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang kuat, pada tanggal 13 pada bulan Adar, supaya mereka dibantai dan harta mereka dirampas. Itulah membuat Ester merapat ke mezbah. Jadi Bapak Ibu, siapapun boleh merapat ke mezbah. Siapapun boleh melakukan perjumpaan dengan Tuhan di mezbah. Nah, untuk lebih jauh lagi, secara singkat saya mau kasih tahu mezbah itu apa. Itu bicara tentang saat kita melakukan satu doa di hadapan Tuhan. Itu bicara tentang pertemuan kita dengan Tuhan. Itu bicara tentang kita merapat kepada mezbah. Nah, apa saja yang bisa membuat orang merapat ke mezbah? Yosafat merapat ke mezbah adanya satu himpitan. Ketika 3 bangsa itu menyerang, merasa terpojok dan terhimpit, apa yang dilakukan? Dia lalu mengajak seluruh bangsanya untuk melakukan doa dan melakukan puasa. Nah, pada waktu mereka melakukan doa dan puasa itu, terjadilah Tuhan melakukan pertolongan yang ajaib. Dilakukanlah penghadangan, sehingga bangsa yang tadinya mau menyerbu orang-orang Raja Yosafat, mendadak satu bangsa dengan bangsa yang saling berdekatan ini, yang saling mau menghadang, akhirnya apa? Akhirnya mereka semua saling baku bunuh, mereka saling baku hantam, dan akhirnya justru mereka yang akhirnya kalah, Raja Yosafat yang akhirnya menang dan bisa menjarah habis. Lalu apa saja yang membuat orang itu bisa merapat ke mezbah? Raja Daud ketika dia merapat ke mezbah, itu kejadiannya adalah karena rasa kehilangan keluarganya yang ditawan oleh oleh orang-orang Amalek. Itu yang membuat dia merapat kepada mezbah, dan pada saat itulah Tuhan melakukan pertolongannya. Nah, apa yang membuat seorang Ester, Ratu Ester, merapat kepada mezbah? Yaitu kerelaannya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang himpitan hidup, apa aja himpitan hidup? Kita ngalamin yang namanya himpitan keuangan, kita ngalamin yang namanya himpitan perasaan, kita ngalamin yang namanya himpitan-himpitan yang membuat kita tuh hubungan dengan satu dengan yang lain itu terganggu. Ada situasi-situasi yang membuat kita tuh terhimpit. Untuk kita bisa keluar dari himpitan itu, kadang-kadang kita nggak tahu kita mau ngomong sama siapa, mau cerita sama siapa, lalu kita mulai merapat ke mezbah. Ada lagi hal-hal yang disebut kehilangan. Pada waktu kita kehilangan kesempatan kita, pada waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi, pada waktu kita kehilangan harta kita, dalam keadaan kita nggak berdaya, lalu kita mulai merapat ke mezbah. Tapi ada satu hal yang disebut dengan kerelaan. Kerelaan itu berbicara tentang apa? Kerelaan terjadi ketika Ratu Ester datang menghadap mezbah. Ya, Ratu Ester dibanding dengan Yosafat dengan Raja Daud, itu Ratu Ester itu nggak punya beban. Dia nggak ada beban hidup. Dia nggak lagi dalam masa terhimpit.
dia juga tidak dalam masa kehilangan. Dia berada di dalam masa lagi happy. Dia berada di dalam masa dia lagi baik-baik saja. Hanya memang dia mendengar ada satu situasi di mana bangsanya, yaitu orang Yahudi, mau dibantai habis oleh Raja Ahasuerus, oleh dekret yang dikeluarkan oleh Raja Ahasuerus. Selama ini Esther kan menjadi ratu dengan menyembunyikan identitas. Jadi Esther berpikir dia aman dengan identitasnya. Yang kedua, dia berpikir dia ada di dalam istana Raja Ahasuerus. Yang ketiga, dia pikir Raja Ahasuerus itu sayang sama dia. Jadi dia berpikir dia akan terluput dengan situasi itu. Dia nggak ada beban situasi hidup apapun yang membuat dia harus sampai ke atas mezbah. Maksudnya merapat kepada mezbah. Dan disitulah, pada saat itulah, kerelaan hati. Waktu kita merapat ke mezbah, itu bicara tentang apa? Merespon panggilan mezbah yang sesungguhnya. Memang orang yang terhimpit dan orang yang kehilangan, saat dia merapat ke mezbah, dia mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya dengan cara yang ajaib. Lihat seperti yang Tuhan lakukan pada Yosafat dan kepada Daud, dengan cara ajaib. Tetapi ketika kita datang dengan kerelaan hati, kita sedang merespon satu panggilan mezbah. Dan di sana itulah kita meletakkan satu korban di atas mezbah. Beban hidup itu bukan korban, tapi karena satu kerelaan, itulah korban yang kita letakkan di atas mezbah. Bapak Ibu mulai paham? Lalu, apa yang membuat seorang Ratu Esther yang dari nggak ada beban, akhirnya dia bisa ada beban dan merespon panggilan mezbah itu? Ada satu kata yang dikeluarkan Mordekai kepada Esther. Mordekai itu siapa? Mordekai itu adalah papa angkat. Tadinya itu sepupunya Esther, tapi usianya mungkin terlalu jauh, sehingga akhirnya Mordekai menganggap Esther sebagai anaknya. Dan ketika Raja Ahasuerus mengadakan pemilihan ratu, oleh Mordekai, Esther diikutsertakan. Dan akhirnya Esther terpilih. Pada waktu Esther terpilih dan berhasil menjadi ratu, mendampingi Raja Ahasuerus. Siapa Raja Ahasuerus? Raja yang paling terkenal sekejam, sadis. Raja yang hari-hari itu sangat luar biasa pemerintahannya. 127 provinsi. Dari India sampai Ethiopia, itu semuanya dipegang oleh Raja Ahasuerus. Dan Esther, seorang perempuan Yahudi biasa. Karena dia cantik, dia bisa ikut dalam pemilihan ratu. Dan ketika akhirnya terpilih sebagai ratunya Ahasuerus, dia mendampingi raja terkejam dan yang luar biasa berkuasa itu. Nah, di dalam negeri di mana Raja Ahasuerus memerintah, itu tuh cuman ada dua saja kata sandinya, yaitu power dan juga performance. Makanya ketika kejadian rakyat Yahudi mau dibantai, itu hanya karena masalahnya Haman, yaitu salah satu pejabatnya Ahasuerus. Dia merasa tersinggung karena Mordekai, papa angkatnya Esther ini, tidak mau melakukan penghormatan ketika Haman lewat. Haman itu kepingin semua orang menyembah dia, sebab sudah ada tulisan dekretnya bahwa pejabat yang namanya Haman ini kalau lewat tuh harus disembah, dihormatin. Tapi Mordekai nggak mau. Karena Mordekai nggak mau, maka perbuatan Mordekai ini dilaporkan kepada Haman. Haman merasa tersinggung karena tidak mendapatkan penghormatan dan penyembahan yang dilakukan oleh Mordekai. Sehingga akhirnya Haman datang menghadap kepada raja dengan perkataan bahwa di dalam benteng Susan, tempat pemerintahan Raja Ahasuerus, ada seorang yang berkebangsaan Yahudi, yaitu Mordekai, yang tidak mau melakukan perintah yang raja perkatakan, yaitu untuk menghormat pejabat raja. Kalau nggak mau menghormati pejabat raja, artinya juga nggak mau menghormati raja. Nah,
untuk memberi pelajaran, Haman tuh sempat berpikir, kalau untuk bunuh satu Mordekai aja terlalu hina bagiku untuk membunuh satu Mordekai saja. Waktu mereka tahu kebangsaan Mordekai adalah Yahudi, maka Haman berkata, bantai seluruh orang Yahudi. Maka dikeluarkanlah dekret itu. Nah, pada waktu dekret itu dikeluarkan, maka melolonglah Mordekai dan seluruh orang Israel yang mendengar bahwa pada tanggal 13 bulan Adar mereka akan mati. Apapun umurnya, jenis kelaminnya, selama mereka itu adalah orang Yahudi, maka mereka akan mati. Nah, hal inilah yang membuat Mordekai sampai kepada Ester. Waktu Ester tahu tentang situasi dan kondisi ini, Ester itu berkata kepada orang-orangnya untuk disampaikan kepada Mordekai. Dia bilang begini, aduh, sorry deh kasarnya ya, saya nggak bisa nolong. Karena saya ini kan cuma perempuan loh, cuma ratu. Aduh, saya mah nggak ikut campur dah di pemerintahannya Ahasiweros. Sekalipun dia raja dan saya ini permaisurinya, saya tuh nggak ikut campur di urusan politik seperti ini. Lalu ada kata-katanya juga dia sampaikan gini, kan kita semua tahu loh bahwa setiap orang yang menghadap kepada raja tanpa dipanggil, maka orang itu bisa dipenggal. Aku ini udah 30 hari nggak dipanggil untuk menghadap raja. Bagaimana mungkin aku datang terus aku mati loh? Kalau aku mati, lah terus bagaimana? Ini kan susah, ini kan sistem. Gak bisa. Itu yang dikatakan oleh Ester. Tapi satu perkataan Mordekai kepada Ester. Dia bilang begini, Ester, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Ya, karena tidak ada yang tahu kalau Ratu Ester ini berkebangsaan Yahudi. Pada waktu dia naik menjadi ratu, Mordekai ngomong sama Ester, jangan ada yang tahu bahwa kamu berkebangsaan Yahudi. Jadi Ester tutup warga negaraannya dia, kebangsaannya dia itu dia rahasiakan, sehingga nggak ada yang tahu. Tapi Mordekai ngomong, Mordekai tahu kan siapa Ester. Jadi dia bilang, sebab sekalipun Queen Ester, dengan kata lain Hadasa, itu nama gadisnya Ratu Ester. Dia kan orang Yahudi. Hadasa, sebab sekalipun kamu sebagai Ratu Ester, kamu diam saja. Kamu tutup, kamu punya identitas. Dan saat ini kamu seolah-olah seperti tidak terlibat dengan kesusahan bangsamu. Namun bagi orang Yahudi pasti akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Kamu Ester, dengan seluruh orang-orang yang di istana, dengan seluruh kemegahan kamu, satu kali nanti kamu dan kaum keluargamu pun bisa binasa saat orang tahu identitas asli kamu siapa. Dan ada satu kata yang bilang begini, justru, nah itu, justru untuk saat yang seperti ini, saat yang apa? Saat yang kamu rasa nggak pas untuk kamu membuka diri kamu siapa. Saat kamu merasa bahwa itu bukan urusan kamu, karena kamu ini bukan rakyat jelata, kamu adalah seorang queen. Untuk saat dimana kamu merasa bahwa itu bukan bagian kamu, itu bagian orang-orang perpolitikan. Justru saat kamu merasa bahwa kenapa kamu harus terlibat, justru untuk saat-saat yang gak pas ini, mungkin kamu beroleh kedudukan sebagai ratu. Maksudnya apa? Janganlah kamu lupa Ester, yang membuat kamu menjadi ratu itu adalah Tuhan. Kenapa Tuhan bisa ngambil seorang gadis Yahudi macam kamu, yang biasa-biasa aja, untuk menjadi
seorang yang berposisi tinggi mendampingi seorang raja yang sangat kejam dan berkuasa. Jangan kamu lupa bahwa justru untuk kedudukan ratu inilah Tuhanlah yang menjadikan kamu ratu. Jangan sampai kamu berpikir kedudukan ratu itu kamu peroleh karena paras cantiknya kamu. Kedudukan ratu itu kamu peroleh karena keberuntungan kamu. Tapi kamu harus tahu, itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan punya rencana untuk setiap jabatan dan posisi yang kamu punya. Justru untuk saat yang seperti ini, jabatan ratu kamu baru real. Bukan karena kecantikan, tetapi karena DNA, karena fungsi yang Tuhan taruh di dalam kamu. Itu mulai bekerja. Kamu bukan sekedar jadi ratu cem-ceman, kamu bukan sekedar jadi ratuan, tetapi kamu menjadi ratu karena Tuhan punya goal dan rencana. Disitulah kerelaan hati Esther mulai muncul. Saat kita tahu, sama dengan kita ya, saat kita tahu, kita ini orang yang ditebus. Di dalam kita itu ada kuasa dan karunia Roh Kudus. Dan lewat hal itu semua, Tuhan angkat kita, Tuhan pakai kita di marketplace. Tuhan pakai kita di tempat dan di posisi-posisi yang terbaik di dunia ini. Tuhan pakai kita di tempat-tempat yang Tuhan mau untuk kekuatan dan segala kuasanya bisa bekerja menjangkau tempat itu melalui hidup kita. Justru di saat itulah, saat kita punya semua fitur hebat dari Roh Kudus ada terbenam dari kita. Namun dengan rela hati, kita maju ke mezbah, merespon panggilan itu, maka justru untuk saat yang seperti itulah, karunia dan fitur-fitur hebat yang dibenamkan Tuhan di dalam kita melalui Roh Kudusnya baru mulai bekerja dahsyat. Pada saat itulah kita baru paham, kenapa saya menjadi pejabat ini? Kenapa saya memegang tampuk pemimpinan ini? Kenapa saya melakukan perkara yang sehebat ini? Karena ada fitur-fitur Roh Kudus yang diperlengkapkan di dalam kita, dan ada panggilan mezbah yang kita responin. Maka fitur-fitur Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus itu baru mulai nampak dahsyat dan bekerja melalui hidup kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, untuk situasi negara kita hari-hari ini, untuk situasi dunia hari-hari ini, Bapak Ibu boleh cuek aja, bisa. Sama seperti Esther. Kan dibilang ini, sebab sekalipun kamu berdiam diri saja. Kita bisa pakai alasan apapun. Aduh, saya terlalu sibuk, karena saya ini dari pagi sampai malam itu kerja nggak berhenti-berhenti. Saya nggak ada waktu untuk saya berdoa untuk diri saya sendiri, apalagi bangsa ini. Mungkin ada yang lagi ngomong, saya cuma ibu rumah tangga. Urusan saya tuh nggak urusan yang politik-politikan lah. Mau demo-demo, aduh kalau bisa mah jangan demo dah. Tapi saya juga nggak tahu dah, itu bukan urusan saya. Karena kita tidak mau merapat ke mezbah. Aduh, saya ini udah terlalu himpitan, hidup saya ini terlalu banyak. Saya mengalami kondisi-kondisi yang nggak enak dalam perekonomian. Kalau saya harus berdoa, lalu bagaimana dengan beban hidup saya? Bagaimana dengan orang-orang yang hari-hari ini menyinggung hati dan perasaan saya? Saya ini lagi terluka, saya ini lagi kehilangan kesempatan, saya ini lagi kehilangan uang, saya lagi kehilangan banyak hal. Lalu kenapa saya harus berdoa sementara saya sendiri lagi susah? Kok orang lain mau berdoa? Ya orang lain aja, jangan saya. Nah itu yang terjadi. Lalu apa? Firman Tuhan berkata begini ya Bapak Ibu. Api yang ada di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Lalu dikatakan lagi, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam.
Tahu kenapa api roh kita sering padam? Sehingga kita nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Karena itu, karena kita tidak menaruh korban kerelaan. Pada waktu kita berdoa, kita hanya bawa himpitan hidup dan rasa kehilangan. Kita hanya membawa beban hidup untuk merapat ke mezbah. Bukan gak bagus, Tuhan tetap tolong. Tapi ada satu hal saja yang membuat api roh di dalam hidup kita itu terus menyala. Apa itu? Panggilan mezbah. Ketika kita merespon dengan kerelaan hati. Apa yang membuat Esther merelakan dirinya untuk dia benar-benar mau berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam, janganlah ada yang makan dan minum. Aku dengan seluruh dayang-dayangku akan melakukannya, supaya dia bisa menghadap kepada raja dan meluputkan semuanya itu. Tahu nggak, Bapak Ibu, apa yang membuat Esther punya kerelaan itu? Karena ada kata-kata yang begini, justru untuk saat ini kamu beroleh kedudukan sebagai ratu. Satu hal yang harusnya Bapak Ibu pikirkan, kenapa saya jadi Kristen biasa-biasa aja ya? Kok nggak on fire? Kenapa beban hidup selalu mendera saya? Kok saya sepertinya tuh nggak bisa lepas dari situasi itu? Kenapa saya rasanya tidak bergairah untuk hidup kekristenan saya? Karena satu hal Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak sadar tentang posisi karunia yang Tuhan tempatkan di dalam kita. Begitu kita rela hati, kita mau meletakkan korban, barulah ketika ada korban di atas mezbah, api itu menyambar. Ketika kita datang merapat ke mezbah dan menaikkan korban kerelaan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa dengan rela hati, bukan menangisi beban, tapi menangisi jiwa-jiwa. Maka pada saat itulah api Tuhan menyambar rohmu, menyambar antusiasmu, menyambar segala sesuatu yang dalam hidupmu menjadi lebih semangat untuk melakukan banyak hal. Di saat itulah Bapak Ibu, kamu beroleh kedudukan sebagai orang-orang yang diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus yang terhebat. Disitulah kamu bisa tahu dengan posisi kamu, dengan kedudukan kamu, kamu bisa tetap menyala, tetap on fire. Karena apa? Karena ada korban yang kamu naikkan. Dari mana korban itu? Dari kerelaan hatimu. Well, saya mau akhiri sampai di sini. Satu kali D.L. Moody itu ketemu dengan satu orang, anak muda. D.L. Moody ini adalah seorang pembicara dari abad 19. Lalu anak muda itu ngomong sama D.L. Moody, bilang begini, saya nggak perlu doa, saya juga nggak perlu ke gereja, tapi saya selama mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka saya tetap orang yang selamat. Saya adalah tetap orang Kristen. Jadi nggak perlu ke gereja, nggak perlu berdoa. Yang pasti saya tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, saat mereka berbicara itu mereka ada di dalam satu ruangan, di mana ada tungku api pembakaran gitu ya, sedang menyala. Lalu D.L. Moody bilang, coba kamu ambil satu ranting yang ada di dalam tungku itu. Dia ambil satu ranting itu, dia keluarin. Setelah dia keluarin, tungku itu masih menyala, api di dalam ranting itu masih ada banyak. Lama-lama mulai memerah dan akhirnya padam. D.L. Moody ngomong begini, lihat, pada waktu kamu tidak berada di dalam tungku itu, tidak berada di dalam nyala api, maka kamu akan seperti ranting yang padam ini. Kamu akan sendirian. Dan kamu merasa bahwa kamu sebagai ranting yang bisa bikin fire. Tapi ketika kamu tidak bersama-sama untuk melakukannya, maka kamu hanyalah ranting padam. Satu kali ketika kerusuhan yang kemarin demo, saya melihat bahwa kerusuhan ini siapa yang bisa tabur doa. Lalu saya lihat banyak sekali berbagai gereja itu berdoa, dari berbagai denominasi mereka menaikkan doa. Lalu saya ngomong sama teman saya bilang, hey, kita doa yuk,
Masa kita nggak berdoa dengan situasi yang ada pada saat itu? Teman saya tuh jawabin saya, itu saya nggak lupa jawaban ini yang membuat saya terkesan. Dia bilang gini, wah kamu salah, kamu bilang, yuk kita berdoa yuk. Kenapa? Karena semua orang sudah banyak yang berdoa. Lalu dia bilang, semestinya kamu ajak saya begini, hei, maukah kita terlibat? Maukah kita terlibat dalam satu kegerakan doa? Ketika orang lain juga sedang menaikkan doa, maukah kita terlibat? Hal yang sama saya tanya pada Bapak Ibu semua. Maukah Anda terlibat di dalam satu kegerakan doa? Maukah Anda terlibat untuk ikut merapat ke mezbah? Maukah Anda juga ikut terlibat untuk dengan rela hati menaikkan kurban? Maukah Anda terlibat untuk supaya rohmu tidak akan padam? Kalau kalian mau, jawabannya cuma satu. Mari berdoa. Angkat tangannya. Bapa di dalam surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bukan orang-orang hebat, tetapi kami diperlengkapi karunia Roh Kudus. Kami bukan orang-orang Tuhan yang berpengaruh, tetapi bersama dengan kuasa Roh Kudus kami dapat menghentikan apapun. Kami dapat memukul apapun. Kami dapat melepaskan dan mengikat apapun. Karena karunia Roh Kudus yang dibenamkan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena Roh-Mu lah yang bekerja di dalam kami. Ketika itu dimanifestasikan melalui hidup kami, kami baru tahu Tuhan segala tujuan dan goal-goal yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami baru tahu segala posisi dan jabatan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dilakukan memuliakan nama-Mu. Kami mau merapat ke mezbah. Kau jamah Tuhan, jamah Tuhan. Orang-orang yang hari ini mendengar, hati mereka dilengkapi roh doa. Roh doa, roh doa, roh doa, turun dalam nama Yesus. Turun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku percaya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang mustahil. Sebab Tuhan sedang bekerja dengan Roh-Mu yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Teresa Cynthia Tirta dari JSH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Yosua Yongki. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robin Ong. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GB St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 11, 13 dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Yosua Yongki. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Raymond Tanujaya EBC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salkiawati. GBIAM Sutramol pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadat yang ulang atau rerun dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7.
Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat dilakukan melalui banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening Persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBIPRJ.大家好，从2025年10月5日开始，GBIPRJ将举办光明之子华文主日学，每周日早上9点在 Diamond 教室9楼，欢迎大家邀请朋友和家人一同来敬拜。我们也邀请会说中文的兄弟姐妹们一起来服侍，担任老师或敬拜带领。有感动的，请联络联系人哦。再见。Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 sampai dengan 29 September 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBIPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi,
menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.